Hola guys, nah di video kali ini kita akan ngomongin apa sih ekspektasi para wanita ke kita sebagai cowok. Ini akan menjadi sangat menarik. Welcome to Jenos YouTube channel. Yes guys, jadi beberapa hari kemarin gue baru aja lempar pertanyaan di IG story gue. Apa sih ekspektasi para cewek, para wanita itu kepada kita, para cowok-cowok? Atau apa sih yang mereka pengenin, yang mereka harapin sama cowok-cowok calon pasangannya? Atau mungkin pasangannya sendiri? Nah ini dia jawabannya. Nah itu dia guys. Well pastinya cewek-cewek akan melihat banyak hal dari berbeda. Ya mereka punya perspektif masing-masing ya. Tapi pastinya kita sebagai cowok, menurut Jay, kita ini harus bisa selalu meng-upgrade diri, harus leveling up diri kita dan setiap harinya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik ya. Karena ya jangan sampai ya kita ini dianggap sama para wanita B aja. Nah makanya di video kali ini gue pengen share nih sedikit aja gimana sih caranya kita menjadi cowok-cowok yang lebih menarik dan setidaknya kita bisa memenuhi beberapa ekspektasi para wanita itu. Ya memang nggak bisa menyenangkan semua para wanita ya pastinya. Tapi setidaknya ya gue mau berbagi share aja sedikit. Jadi langsung aja kita mulai ya. Ada 5 hal yang harus kita leveling up dalam diri kita. Apa aja? Yang pertama, level up our attitude. Nah, punya sikap itu penting banget. Tapi punya sikap yang seperti apa nih, Jay? Jadi yang gue maksud adalah punya sikap sebagai seorang gentleman. Nah, selanjutnya, seorang gentleman itu emangnya kayak gimana sih, Jay? Jadi ini gue akan jabarkan beberapa poin ya, menurut pandangan Jay sendiri, oke? Jadi yang pertama adalah seorang gentleman itu omongannya harus bisa dipercaya. Jangan sebentar-sebentar A, pindah sebentar-sebentar B, tiba-tiba C. No. Jadi seorang gentleman, apa yang terucap dari mulutnya tidak boleh berubah. Usahakan jangan. Jadi omongannya harus bisa dipercaya. Oke? Jangan memberikan harapan-harapan palsu. Nanti yang ada jadi PHP. Dicap PHP sama para wanita kan nggak asik juga gitu ya. Yang pertama omongannya harus bisa dipercaya. Nah selanjutnya yang kedua, perkataan dan perbuatannya itu harus sama alias walk the talk. Oke? Nah jadi jangan kita ngomong apa tapi yang kita lakukan apa. Jadi seorang gentleman juga apa yang diomongkan sama perbuatan mereka itu match. Oke? Jadi nggak kebanyakan teori aja tapi prakteknya juga dilakukan sama mereka. Yang ketiga, para gentleman juga pastinya berani mengakui kesalahan ya. Jadi kalau misalnya salah, jangan mencari kambing hitam aja ya. Atau mencari pembenaran. No. Jadi kalau kita salah, kita akuin kita salah. Dan kita harus terbuka, berbesar hati, dikritik sama orang-orang. Itu pastinya. Itu juga salah satu sikap gentleman yang menurut gue juga sulit banget ya. Buat gue pribadi agak-agak sulit tapi akhirnya sekarang sudah mulai bisa mendengarkan, bisa menerima kritikan-kritikan dan saran dari orang. Which is itu bagus juga sih kalau kita bisa punya hati yang mau mendengarkan kritikan dari orang. Oke, jadi kita nggak kekeh sama pendapat kita harus benar. No, nggak ada orang yang selalu benar ya. Dan yang keempat, guys, para wanita itu suka banget curhat. Bener gak? Iya kan, para wanita jujur aja. Nggak semuanya sih, tapi mayoritas lah. Nah makanya itu kita sebagai para lelaki, para gentleman, kita harus belajar ya. Belajar, karena ini susah banget menjadi seorang pendengar yang baik. Seorang good listener ya. Kalau kita bisa menjadi seorang good listener, wah pasti banyak wanita yang nyaman sama kita. Percaya deh, itu dia. Dan yang terakhir, kita harus bisa mengungkapkan perasaan kita guys. Karena ingat ya, para wanita itu bukan mentalis. Mereka tidak bisa membaca pemikiran-pemikiran kita ya. Jadi kita harus ungkapkan apa yang ada di isi hati kita. Yang kedua adalah level up our appearance. Nah, gue pengen nanya dulu nih sama kalian. Kalian percaya nggak sih kalau misalnya cowok-cowok ini melihat wanita itu pertama adalah dari fisiknya. Kalau wanita, fisik itu nomor kesekian katanya. Percaya atau enggak? Coba kalau gue pengen tahu jawaban kalian ya. Setuju dengan paradigma ini atau enggak? Kalau buat gue pribadi, I don't think so gitu karena kalau cowok melihat fisik sudah pasti ya, sudah pasti mayoritas. Tapi kalau buat cewek-cewek ya ada juga sih yang melihat fisik nomor kesekian. Tapi kalau menurut gue mayoritas para wanita juga pasti akan melihat fisik. Jadi bukan masalah ganteng atau enggak, karena ganteng itu juga relatif, tapi yang pasti adalah kita harus pinter-pinter, harus bisa merawat diri guys gitu. Nah, merawat diri ini seperti apa? Banyak lah area-area yang bisa kita leveling up
dari our appearance ini ya. Yang pertama adalah dari area wajah. Nggak perlu ribet-ribet guys, nggak perlu ribet-ribet. Jadi merawatnya seperti apa? Kalau gue sesimpel kayak rajin cuci muka sudah pastinya. Moisturizer untuk melembabkan juga penting banget, dan sunscreen. Ini sangat penting banget, mau cowok mau cewek sunscreen itu penting guys. Jadi cukup 3 hal ini aja itu sudah, kalau kita melakukan dengan konsisten itu juga pasti hasilnya signifikan banget, dan terlihatlah wajah-wajah yang terawat dengan yang tidak. Jadi kalian bisa mulai dari 3 hal yang basic itu aja. Dan yang selanjutnya, leveling up our appearance. Di bagian apa? Wajah. Yang kedua adalah rambut. Yes, rambut juga penting ya. Rambut yang rapi, yang tertata rapi itu pasti akan jauh lebih menarik gitu. Kalian bisa pakai wax pomade, apalagi tuh gel, clay, hair dust. Banyak banget sekarang ya produk-produk untuk menata rambut. Kalian tinggal pilih yang mana. Tapi yang pasti adalah saran gua, rambut harus rapi. Oke? Dan yang ketiga adalah outfit guys ya. Jadi penampilan kita ini juga penting banget. Apa yang kita pakai jangan asal ambil comot-comot baju ada di lemari, tapi kita harus perhatikan juga mix and match-nya ya. Jangan sampai bentrok-bentrok warnanya, tapi ada juga sih orang-orang yang suka main tabrak warna. It's okay, itu preferensi, tapi yang pasti adalah mix and match yang keren ya. Dan pasti juga cuttingan, ini penting banget, cuttingan ya. Jangan pakai yang terlalu kedodoran atau yang kekecilan banget. Pokoknya yang enak dilihat lah gitu. Karena gue yakin juga gebetan kita, pasangan kita, calon pasangan kita itu akan pede, makin pede lah jalan sama kita kalau cowoknya pakai baju yang keren, ya gak? Gitu. Jadi itu dia yang perlu kita perhatikan juga soal outfit. Dan yang ketiga, kita bisa level up our knowledge guys. Penting banget, knowledge. Kenapa? Karena kita kalau pacaran atau ya nggak usah pacaran dulu deh, kita mau gebetan, kita mau pendekatan dulu deh gitu. Itu kan nggak selalu hal-hal yang fun-fun aja, ya kan, yang pinggir-pinggiran kulit-kulit luar aja, kayak ya ngopi-ngopi, ngafe, nonton bioskop, enggak lah. Pasti kan harus ada obrolan-obrolan yang lebih dalam, yang lebih luas kayak gitu. Nah, maka itu kita perlu knowledge, kita harus pengetahuan yang luas gitu. Dan juga para wanita ini pasti akan punya penilaian tersendiri ya. Kita juga punya daya tarik tersendiri kalau kita ini pintar atau kita ini punya knowledge yang banyak. Nah, kalau kita ngomongin komunikasi, ini akan menjadi poin yang berikutnya, yaitu level up our communication ya. How we deliver dari pengetahuan kita atau ketika kita ngobrol itu juga penting banget guys. Coba misalnya gini, pernah nggak sih kalian punya teman atau dengar cerita dari teman-teman ya, kayaknya kalau misalnya ini orang menarik banget, tapi ketika dia membuka mulut atau mulai berbicara itu kayak langsung ilfil kayak gitu. Pernah nggak punya experience seperti itu? Nah, itu dia yang gue maksud. Pentingnya kita punya skill berkomunikasi, dan ini bisa dipelajari banget ya guys. Karena gue banyak banget sekali menemukan permasalahan di relationship itu karena soal komunikasi. Maksudnya A begini tapi ditangkapnya begini. Ya kan, maksudnya B begini tapi menurut dia begini. Akhirnya mereka jadi selek. Karena apa? Karena komunikasinya kurang lancar gitu kan, perbedaan dari budaya itu. Jadi how we deliver itu juga sangat penting banget. Kita harus bisa memahami berbagai suku dan budaya yang ada, dan itu dia juga tadi maksud gue berhubung dengan poin sebelumnya adalah kita punya pengetahuan yang luas ditambah dengan skill komunikasi yang bagus. Itu adalah nilai poin plus yang banget guys. Oke, sudah 4 poin dan gue punya poin kelima yang menarik banget. Tapi nggak di sini, kita lanjutin di luar aja ya. Kira-kira leveling up apa lagi nih poin kelima yang J maksud. Yuk, kita keluar. Alright guys, nah gue barusan ganti baju juga ya. Jadi abis ini gue mau langsung pergi juga jemput calon gebetan gue. Kok calon gebetan? Calon pasangan gue maksudnya ya. Nah pas juga karena satu harian dari tadi hujan terus, kayak waktu yang pas buat pergi ngafe atau ya apapun itulah, nanti kita pikirkan. Anyway, poin nomor 5 ya seperti janji gue itu, tapi sebelumnya gini, ini bukan soal matre atau gimana ya, karena menurut gue kita sebagai cowok ini juga harus bisa bertanggung jawab, berusaha memberikan terbaik untuk pasangan kita pun calon pasangan kita. Oke? Jadi yang kelima adalah upgrade atau leveling up our tunggangan. Nah, seperti yang satu ini adalah yang terbaru dari Toyota line up, yaitu Toyota Race. Nah, Toyota Race ini
Ini adalah versi GR. Jadi ini adalah Race GR Sport varian tertingginya. Dan dari looknya aja udah keren banget ya. Manly dan juga sporty. Apalagi dengan modern two-tone roof asli dari pabriknya, ini makin kasih kesan yang dinamis. Ditambah juga penggunaan illuminating headlamp, auto retractable mirror, LED rear combi lamp, aero kit, juga dengan 17 black wheels. Ini akan bikin lo makin pede, makin kece dengan tunggangan lo sendiri ya. Dan penasaran nggak sama dalamnya? Kita masuk ke dalam, yuk. Alright, yes. Oke, jadi buat gua ya guys, ini Toyota Race ini punya interior yang desainnya itu very sleek ya, very sleek. Jadi ini cocok banget buat kita-kita ya, anak-anak muda. Jadi nggak malu lah kalau ngajak gebetan kita untuk masuk, apalagi jemput mereka waktu mau kencan ya. By the way, untuk dapetin style comfy dari Race ini nggak susah guys, karena ya since sekarang ada program Toyota Easy Deal. Nah, Race ini juga sudah pakai teknologi Smart Entry guys. Jadi kita kalau mau nyalain tinggal pencet aja di sini punch start buttonnya. Nah, tampilannya juga semua sudah full digital ya. Jadi ini layar ya, sudah full digital guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Juga ada ya. Nah, gue matiin dulu guys. Ini interactive head unitnya sudah modern banget guys. Dan ini ukurannya adalah 9 inch. And another interesting part ya menurut gue dari Toyota Race ini adalah TSS-nya guys. Toyota Safety Sense-nya. Nah, ini yang menarik dan sangat laku banget yang dicari orang dari Toyota Race ini. Jadi fiturnya ada banyak banget ya. Yang pertama itu, ini paling menarik nih. Ini paling menarik dan penting banget buat mobil kekinian. Yaitu MID-nya guys. Multi Information Display-nya. Ini tuh full digital dengan ukuran 7 inch TFT MID. Jadi ini menarik banget ya tampilannya dan makin menambah kemewahannya juga menurut gua dari interior Race ini sendiri. Dan yang kedua adalah pre-collision system. Nah, ini penting banget dan menurut gua ini sebuah kelebihan tersendiri ya buat Toyota Race, karena ini adalah sebuah radar yang bisa mengingatkan kita ketika ada kemungkinan tabrakan dari depan. Nah, itu menarik banget juga menurut gua TSS-nya. Nah, fitur selanjutnya adalah Adaptive Cruise Control ya. Jadi fitur ini juga salah satu fitur unggulan dari Toyota Race, dan fitur ini bisa kita pakai biar mobil ini jalan secara konstan. And next, ini menurut gue menarik banget ya fitur ini, yaitu adalah Phone Departure Alert. Nah, ini bagus banget buat anak muda, khususnya buat gue pribadi, karena kalau di lampu merah suka main HP. Sambil nunggu lampu merah suka main HP, kadang-kadang suka lupa. Mobil depan udah jalan, kita diklakson, baru kita ngeh, baru kita jalan. Nah, fitur ini akan ngasih tahu kita kalau mobil depan sudah jalan, dia akan ngasih tahu kita, jadi kita bisa tahu kapan kita harus jalan. Terutama di lampu merah, menurut gue ini penting banget deh. Nah, selanjutnya soal AC gimana, Jay? Nah, ini menarik nih. Coba lihat di sini ya, guys. Di sini Race juga sudah punya fitur adaptable auto-nya nih. Kalau kita klik ya, dia akan menyesuaikan suhu di ruangan ini. Jadi fitur ini akan menyesuaikan suhu yang ada di ruangan ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Gitu. Jadi kita tinggal set aja, pengen berapa, kita klik auto-nya, dia akan ngatur sendiri. Pokoknya udah canggih lah AC-nya di sini. Nah, selanjutnya sebetulnya ada satu lagi sih yang menurut gua ini hal kecil, hal simple, tapi menambah, enggak sih, kalau menurut gua penting juga gitu untuk menambah kesan elegannya, yaitu ini dia nih. Steeringnya, dia udah menggunakan eksklusif leather steering guys. Jadi ini sudah dilapisi dengan kulit ya, dengan jahitannya juga menurut gua sangat fashionable. Keren banget. Jadi menurut gue juga salah satu hal kecil tapi signifikan. Dan kita juga bisa setting lampu depannya guys. Juga ada fitur Perceptive Auto Headlight-nya. Dan yang menariknya lagi, Toyota Race ini ada turbonya guys. Ini bikin lo makin ganteng waktu jemput gebetan lo guys. Trust me. Nah, ini yang paling penting bro. Seperti yang tadi gue singgung ya soal Toyota Easy Deal. Jadi Toyota Easy Deal ini akan sangat membantu banget buat kita, anak-anak muda ini, untuk bungkus Race ini ya. Jadi Toyota Easy Deal ini adalah program dimana buat kita, anak-anak muda, biar punya mobil yang stylish, keren seperti ini, tanpa perlu bayar mahal. Nah, dengan cara apa? Dengan cara cicilan yang lebih ringan guys. Jadi
kita sebagai anak muda itu tetap bisa punya budget untuk senang-senang, buat fun, ya kan. Lifestyle kita juga tetap dijaga, jadi nggak karena kita beli mobil tiba-tiba langsung turunin lifestyle, ngirit-ngirit, nggak seperti itu juga. Dan itulah tujuan utama dari Toyota Easy Deal ini. Jadi menurut gua ini sangat menarik banget, dan juga yang menariknya adalah cicilannya itu bisa disesuaikan dengan karir kita, guys. Gokil banget gak tuh? Jadi trade-in jauh lebih mudah dan kita juga bisa tetap up to date. Apalagi dengan berbagai spesifikasi yang tadi udah gue jelasin tentang race ini, itu sudah level up banget gak tuh? Level up our tunggangan. Nah, so pertanyaannya adalah, installmentnya seperti apa, Jay? Jadi program cicilan ini akan dilakukan selama 6 tahun, guys. Jadi yang dimana ini akan dipecah menjadi 3 bagian, ya. Bagian pertama itu di 2 tahun pertama dan tahun kedua itu akan dimulai dengan cicilan yang super terjangkau, ya. Dan di bagian kedua, which is di tahun ketiga dan tahun keempat, biaya cicilan itu akan naik mengikuti dengan pendapatan customernya, pendapatan kita. Itu oke banget gak tuh? Cicilan tapi bisa dikondisikan tuh luar biasa banget. Nah, di tahun kelima dan keenam, which is adalah bagian yang terakhir, nah di situ akan jauh lebih fleksibel. Artinya kita bisa melanjutkan cicilan kita, atau ini yang menariknya, kita bisa tuker tambah dengan mobil Toyota yang baru di masa depan nanti, guys. Mantap banget gak tuh? Ya, guys, for information, Toyota juga ada kasih gratis service berkala sampai service yang ke-6. Nah, untuk info lebih lanjutnya, lebih detailnya, kalian tinggal cek aja link yang ada di description box di bawah ini, ya. Nice banget ya Toyota Easy Deal ini, guys. Jadi jangan lupa untuk upgrade our attitude, communication, penampilan, knowledge, dan juga tunggangan kita. Jadi kita dengan Easy Deals ini, kita bisa punya tunggangan yang keren, mobil yang keren, tanpa nunggu lagi. Oke, jadi kalian langsung aja hubungi dealer terdekat dari rumah kalian and get your Toyota now. And anyway, program ini berlangsung dari Agustus sampai Desember 2021 ya, guys. And get your Toyota, upgrade your style. Always be careful, cause your best. See you next time.